Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di setiap bulan Ramadan, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia bersatu melaksanakan satu ibadah yang sama, yaitu saum selama 1 bulan penuh. Mereka tidak berbeda-beda, tapi sama-sama melaksanakan saum dikarenakan mereka memiliki Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merujuk kepada kitab yang sama, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu tidak hanya dalam aspek ibadah saja, khususnya ibadah saum, tapi juga bersatu dalam hal siyasah, yaitu pengaturan urusan umat. Tidak seperti fakta yang kita lihat pada hari ini, kaum muslimin di berbagai belahan penjuru dunia, di tempat yang berbeda, mereka mengurusi urusannya dengan aturan yang berbeda-beda, atau dengan kata lain, mereka tidak bersatu. Ada yang menggunakan sistem demokrasi sekuler, atau sistem monarki, ataupun aturan-aturan lainnya yang tidak berasal dari Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dan tidak bercerai-berai, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan satu pengertian bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di bawah satu kepemimpinan seorang imam. Dengan kata lain, kaum muslimin tidak boleh hanya kompak, hanya sama atau bersatu dalam hal ibadah saja, tapi dalam seluruh aspek kehidupannya. Pengaturannya harus sama, harus kompak juga. Dan ini dipimpin oleh seorang imam atau seorang khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu tadhhaba rihukum. Yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar. Di dalam Al-Anfal ayat 46 ini Allah melarang kita untuk berselisih. Dengan kata lain, Allah mengharamkan perpecahan di antara kaum muslimin. Kewajiban persatuan di antara kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, imam atau khalifah ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, yang isinya menggambarkan mengenai seorang lelaki yang datang ke tengah-tengah jamaah kaum muslimin dan bermaksud untuk memecah belah persatuan mereka, maka dia sudah boleh untuk di akhir hidupnya atau dibunuh. Sementara di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menggambarkan perumpamaan jamaah dengan syurga. Maksudnya adalah orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah atau dari kesatuan kaum muslimin adalah orang-orang yang akan lebih mudah tergelincir dalam perangkap syaitan, sehingga peluangnya untuk masuk surga menjadi lebih sedikit. Di akhir hadis tersebut, Rasulullah mengingatkan bahwa jika kita ingin masuk ke dalam surga atau mendekat kepada surga Allah, maka kita tidak boleh keluar dari jamaah. Jamaah di sini artinya adalah kesatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang imam atau khalifah. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut tidak perlu menunggu hari akhirat sebagai pembuktian kebenarannya. Pada saat ini ketika kaum muslimin tersekat-sekat oleh batas nasionalisme, kita sudah merasakan kehinaan yang menimpa terhadap umat ini. Kaum muslimin yang diberikan predikat khairu ummah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini tidak nampak kenyataannya. Mereka tercerai-berai, terpisah-pisah, bahkan menjadi santapan musuh-musuhnya yang senang dengan kehancuran dan keterpisahan kaum muslimin satu sama lainnya. Maka kemuliaan kaum muslimin sesungguhnya hanya bisa didapat ketika mereka bersatu dalam satu kesatuan atau dalam suatu wadah, yang itu akan memunculkan
kekuatan kaum muslimin sehingga kembali menjadi umat yang paling utama, umat yang memimpin peradaban dunia, sebagaimana pernah terjadi selama kurang lebih 14 abad di bawah kepemimpinan Daulah Khilafah Islamiyah. Tidakkah kita merindukan seorang pemimpin yang mampu menggerakkan kekuatan pasukan untuk menyelamatkan kaum muslimin di Palestina, bukan hanya sekadar seruan-seruan dan kecaman? Tidakkah kita merindukan pemimpin yang akan peduli dengan rakyatnya yang saat ini begitu sulit mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti minyak goreng misalnya? Tidakkah kita merindukan sosok pemimpin yang akan melindungi kaum wanita yang saat ini kemuliaan dan kehormatannya tidak terjaga, bahkan cenderung dilecehkan di tempat-tempat umum? Tentu saja kita semua merindukan pemimpin yang akan menyatukan kaum muslimin di seluruh belahan dunia ini, pemimpin yang akan menjalankan aturan Allah secara sempurna. Karena hanya ini saja yang bisa mewujudkan kemuliaan dan kekuatan kaum muslimin sehingga kembali menjadi umat yang memimpin dan disegani oleh umat lainnya di atas muka bumi ini, atas izin Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.